Dia mengeluarkan peta dan membakarnya di depan keluarganya. Karena cara halus tidak berhasil, maka ia terpaksa menggunakan cara keras. Ia kemudian mengambil sebuah papan kayu dan menggunakan rantai besi untuk menutup pintu gerbang sepenuhnya. Putra sulungnya mencoba menghentikannya, tetapi ia ditampar keras oleh Bill. Melihat ayahnya yang telah kehilangan kendali, ibu dan kedua anaknya ketakutan dan tidak berani bersuara lagi. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu dari luar. Seorang penyintas memohon agar mereka mau menerimanya. Sepertinya dia sedang menghadapi masalah besar. Bill mengancamnya dengan pistol agar pergi. Namun, putranya langsung membuka pintu. Ternyata dia seorang tentara. Ia buru-buru mengatakan bahwa dirinya tidak tergigit. Ia juga mengatakan bahwa ia berasal dari sebuah kamp di utara. Awalnya dia ikut pasukan untuk mencari persediaan. Tapi tak disangka, dalam perjalanan pulang mereka diserang zombie. Semua rekan satu timnya tewas. Hanya dia yang berhasil lolos dan diselamatkan oleh seorang pria. Pria itu juga yang menuntunnya ke pertanian ini. Namun, pria itu diserang zombie saat menyelamatkannya. Mendengar ini, Ellie sudah menduga bahwa pria itu kemungkinan besar adalah kakak Bill. Ia juga tahu bahwa Bill telah membohonginya. Namun, ia tidak langsung memarahi Bill. Melainkan, ia meminta Bill untuk menampung tentara itu. Putra kecilnya yang baik hati juga membela tentara tersebut. Akhirnya, Bill setuju. Tapi dia punya satu syarat, yaitu mengurung tentara itu di ruang bawah tanah. Dan akan membebaskannya besok jika ia tidak berubah menjadi monster. Larut malam, putra sulung tiba-tiba membangunkan ibunya. Dan mengatakan ia ingin pergi mencari pamannya. Meskipun tahu kemungkinan besar pamannya telah tiada, ia tetap ingin memastikannya. Ia tidak tahan lagi dengan ayahnya. Di mata ayahnya, ia merasa tidak dianggap. Iris sebenarnya ingin mengatakan yang sebenarnya. Tetapi ia mengurungkan niatnya. Dan juga tidak mencegah kepergian putra sulungnya. Keesokan harinya, Bill pergi ke dapur. Dan mendapati putra sulungnya tidak ada. Ia segera menyadari sesuatu. Setelah melihat pintu terbuka dan rantai tergeletak di lantai, ia yakin bahwa putra sulungnya telah meninggalkan rumah. Tak disangka, usahanya melindungi keluarganya justru berakhir dengan ditinggalkan oleh mereka. Saat ini, Bill telah benar-benar menjadi jahat. Jika bukan karena kemunculan tentara itu, yang membuat mereka tahu tentang kakaknya dan camp, situasi ini tidak akan terjadi. Maka, dengan kejamnya, Bill langsung pergi ke dapur dengan palu dan membunuh tentara itu di depan ibu dan anak tersebut. Untuk mencegah istri dan putra kecilnya meninggalkannya juga, dan mengurung mereka semua di ruang bawah tanah. Iris mencoba mencungkil papan untuk melarikan diri, tetapi ia malah terjatuh dari ketinggian. Dalam keputusasanya, ia tiba-tiba memikirkan cara untuk kabur. Kemudian, Bill yang sedang berbaring di tempat tidur mendengar jeritan. Ia segera bergegas ke ruang bawah tanah dan mendapati putra bungsunya meringis kesakitan sambil memegangi perutnya. Ia segera menghampiri dan menanyakan apa yang terjadi. Tak disangka, putra bungsunya malah mengucapkan kata maaf. Saat Bill masih tercengang, Iris yang bersembunyi di tempat gelap menerjang ke arahnya. Iris memanfaatkan kesempatan itu untuk merebut kunci dari Bill. Lalu ia membawa putranya pergi meninggalkan rumah tanpa menoleh ke belakang. Namun, sesampainya di pintu, ia melihat seekor zombie sedang memakan mayat seorang tentara.